Timnas Indonesia masih memiliki jadwal pertandingan uji coba terakhir atau penutup, yang pada akhirnya akan langsung menatap pertandingan inti di Piala Asia 2024. Jadwal uji coba Timnas Indonesia kontra Iran akan digelar pada hari Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Laga penutup uji coba ini akan berlangsung di Qatar, menimbang kekuatan Indonesia dan Iran. Pertandingan terakhir Indonesia saat melawan Libya, diketahui, 2 kali pertemuan Indonesia kontra Libya dimenangkan Libya. Di pertandingan pertama Indonesia harus menelan kekalahan telak 4-0, berlanjut di pertemuan kedua, Indonesia kembali tumbang dengan skor 2-1 atas Libya. Perlu digarisbawahi, 2 kali pertemuan Indonesia versus Libya tersebut, hanyalah untuk menemukan format dan gambaran permainan. Walaupun Indonesia kalah 2 kali saat melawan Libya, namun jalannya pertandingan benar-benar milik Indonesia, dengan total peluang serta ball possession, 69% untuk Indonesia, dan 31% untuk Libya. Dalam laga tersebut, Indonesia melakukan blunder sebanyak 4 kali, dengan kesalahan beberapa pemain di lini belakang Indonesia tersebut. 4 gol Libya hasil dari kesalahan pemain Indonesia, yang mampu dimanfaatkan dan berbuah gol. Pertandingan Indonesia kontra Libya berakhir dengan agregat 6-1 untuk kemenangan Libya. Terlepas dari hasil skor, Sintayong tidak memikirkan hasil akhir tersebut. Namun dari pertandingan itu, Indonesia semakin matang untuk menentukan line up di pertandingan inti nantinya. Terlepas dari kekalahan Indonesia kontra Libya, memang saat pertandingan tersebut, ada beberapa pemain penting yang belum bisa bergabung. Walaupun di pertandingan melawan Iran nanti, skuad Garuda juga belum bisa menurunkan seluruh pemain utamanya, seperti Sein Patinama, Tom Hey, JIZ dan beberapa pemain masih dalam proses naturalisasi. Namun bisa dipastikan, Indonesia akan bermain Spartan dengan percaya diri tinggi. Ini dia. Welcome Pak. Halo, welcome. Hai. Hai. Marcelino. Welcome to Doha. Menimbang kekuatan Iran, diketahui, Iran juga merupakan negara peserta Piala Asia seperti halnya Indonesia. Hanya saja, Iran tergabung di grup yang berbeda. Di pertandingan terakhir Iran, saat Iran melakukan laga uji coba melawan Burkina Faso pada tanggal 5 Januari. Di pertandingan tersebut, Iran hanya menang tipis 2-1. Terlepas dari hasil skor atas kemenangan Iran, jalannya pertandingan tersebut benar-benar milik Iran. Hanya saja, Iran tak mampu mencetak gol lebih banyak. Hal itu terkendala benteng pertahanan Burkina Faso sangat sulit untuk ditembus. Untuk ranking FIFA sendiri, Indonesia menempati ranking 146 dunia, sedangkan Iran menempati ranking 21 dunia. Kekuatan kedua negara tersebut sangatlah jauh berbeda. Iran menempati level tim kelas dunia, sedangkan kekuatan Indonesia juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, kekuatan timnas Indonesia masih dalam proses berkembang. Bahkan beberapa media asing mengatakan, jika kekuatan Indonesia sejauh ini belum final, dan sulit untuk ditebak, ada banyak pemain muda berpotensi milik Indonesia yang belum bergabung. Dan mungkin dalam waktu dekat, beberapa pemain keturunan atau naturalisasi kelas Eropa, akan segera memperkuat Indonesia. Dan kekuatan itulah yang masih dalam perkembangan kenaikan level timnas Indonesia. Itulah gambaran kekuatan kedua negara yang berjumpa di laga uji coba. Untuk jadwal siaran langsung pertandingan Indonesia versus Iran, televisi swasta belum memberikan informasi lebih lanjut soal tayangan siaran langsung pertandingan tersebut. Jadwal pertandingan, Timnas Indonesia kontra Iran, akan digelar hari Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, pada jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Qatar. Berdasarkan informasi awal yang sempat beredar, laga uji coba antara Indonesia kontra Iran digelar secara tertutup. Sebab, ini adalah persiapan terakhir kedua tim sebelum berlaga di Piala Asia tahun ini. Namun kita akan coba mencari jalur link yang berada di luar negeri untuk dapat disiarkan di channel ini. Untuk itu, silakan subscribe channel YT Real ini, untuk mendapatkan update serta jadwal dan live streaming Timnas Indonesia. Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu. Ada darah kitanya.
Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi habis ini dengan Martin Paes, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silakan wawancara. Datang ke sini nanti malam. Kemarin sudah sampai. Nanti malam makan sama saya. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip dan dilihat. Nah, jadi dia memperkuat. Artinya apa? Ini kita sedang membangun momentum besar. Ya, kita punya generasi emas, ya, U22, U23 ke bawah. Ya, generasi emas nih. Kemarin juara SEA Games kemarin, ini sudah. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Seperti Iva, Rafael, Nathan, ya, Justin, ini bagus. Konsep pemikiran. Anda punya anak menikah sama orang asing, anaknya orang Indonesia atau bukan? Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Ofisial Timnas Indonesia mendarat di Qatar pada hari Minggu pagi. Momen membanggakan sekaligus mengharukan ini terjadi di Bandara Internasional Qatar. Ratusan supporter Indonesia menyambut dengan sukacita. Kita patut berbangga, karena kerja keras mereka, Indonesia mampu merebut satu tiket dari 32 tiket yang tersedia. Dari ratusan jumlah negara di benua Asia, hanya 32 negara terbaik yang mampu menembus turnamen sepak bola terbesar kedua setelah Piala Dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Dari ratusan supporter Indonesia, kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja di Qatar. Sejarah keikutsertaan Indonesia di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia ini terjadi pertama kali pada tahun 1996. Saat itu, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah. Keikutsertaan Indonesia yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2000. Saat itu, Lebanon yang menjadi tuan rumah. Yang ketiga kalinya, Indonesia mampu menembus Piala Asia pada tahun 2004. Saat itu, China menjadi tuan rumah.
dan terakhir kalinya Indonesia mampu menembus turnamen akbar ini terjadi pada tahun 2007. Saat itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menjadi tuan rumah di 4 negara ASEAN sekaligus. Sejauh ini, Indonesia mampu menembus Piala Asia sebanyak 5 kali. Terakhir kali Indonesia menembus Piala Asia pada 2007, Indonesia kembali berhasil jadi negara peserta di tahun ini. Selama 16 tahun, Indonesia hanya menjadi penonton di Piala Asia, dan kini kita menjadi saksi mata timnas Indonesia menduduki negara dengan rata-rata pemain usia termuda di Piala Asia tahun ini. Selain tercatat dengan pemain termuda, Indonesia merupakan negara dengan modal ranking FIFA paling rendah dari semua peserta lainnya. Ranking tertinggi negara Asia saat ini diduduki oleh Jepang, yang menempati ranking 17 dunia, lalu Iran, sedangkan Indonesia menempati ranking 146 dunia. Namun perlu diketahui, ekspektasi Indonesia sangat tinggi. 16 tahun lamanya Indonesia berpuasa dari turnamen ini. Target Indonesia sendiri minimal lolos 16 besar. Dengan format dan kekuatan baru timnas Indonesia saat ini, bahkan Indonesia disebut anak baru yang perlu diwaspadai. Berita setempat memprediksi, diperkirakan, turis asal Indonesia akan segera berdatangan. Hal itu akan terjadi saat mendekati pertandingan pertama antara Indonesia kontra Irak. Diperkirakan setiap kali pertandingan Indonesia, tribun akan dipenuhi supporter Indonesia, mulai dari pekerja WNI, hingga supporter yang sengaja datang untuk menyaksikan secara langsung. Untuk berapa lama waktu para supporter Indonesia berada di Qatar, tergantung sejauh mana timnas Indonesia melangkah di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia tersebut. Para pemain serta supporter Indonesia berharap agar kita semua bersatu untuk mendukung, serta memberi komentar positif perjuangan mereka, demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mau bagaimanapun, mereka tetaplah wakil negara kita yang harus kita dukung. Semoga timnas Indonesia mampu memberi kejutan di ajang internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia. Lagi-lagi Ivan luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa, kesempatan Marcelino.